Selamat siang, murid Yesus. Kita akan kembali belajar dari Roh Kudus bersama saya ya, Sanggam, mengenai perumpamaan penabur. Ini adalah bagian dari sesi Kerajaan Surga yang diambil dari Matius 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan baca sama-sama ya. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam bentuk perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu melihat dan lihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, itu Matius 13 ayat pertama sampai yang ke-23 ya yang kita baca. Kita akan masuk ke perumpamaan materinya. Jadi ini adalah serial tentang kerajaan Allah. Untuk kita memahami tentang ini, Tuhan memberikan sebuah gambaran tentang kerajaannya. Seperti apa kerajaannya itu dia memberikan lewat perumpamaan tadi, seperti penabur tadi ya.
Seperti yang udah kita ketahui bahwa kerajaan Allah itu already but not yet. Sudah ada tetapi belum tuntas, tetapi belum. Sudah tapi belum gitu ya. Sudah tapi belum. Sudah ada tetapi belum selesai, belum tuntas ya. Kalau kita lihat dari gambar kita, di situ ada dua lingkaran, yang sebelah kiri adalah alfa dan sebelah kanan itu adalah omega. Alfa itu bicara tentang kekekalan awal dan omega itu adalah kekekalan akhir. Kalau kita ciptaan itu ada waktu dia diciptakan dan kemudian mati karena manusia adalah keberadaan roh, maka dia akan masuk kepada kekekalan yang akhir. Tetapi Allah sendiri tidak ada pada mulanya, maka disebut daripada mulanya. Daripada mulanya itu adalah permulaan yang sifatnya kekal, sifatnya divine ya, divine. Nah, Allah menjadikan, kalau kita lihat ini kerajaan Allah ini kehendaknya sudah ada daripada mulanya. Rancangannya sudah ada daripada mulanya, ketetapannya pun begitu. Apa yang dia pikirkan, kehendaknya, will-nya, rancangannya sudah ada daripada mulanya. Cuman dimanifestasikan dalam dimensi waktu, dalam dimensi bangsa, dalam dimensi sosial budaya, dalam kurun waktu kronologis, dalam kurun waktu kronos gitu ya. Walaupun sebenarnya waktu Tuhan itu adalah sifatnya kairos ya. Nah, jadi di kronos itu artinya waktu yang berjalan dengan sistem matahari. Ya, makanya ada Adam diciptakan, kemudian setelah Adam, kemudian ada Abraham, berlanjut lagi ada Musa, dan itu adalah tentang waktu. Di zaman perjanjian lama, Tuhan berperkara atau berbicara kepada bangsa Yahudi saja. Di mata Tuhan cuma melihat dua kelompok, ada Yahudi, ada bangsa non-Yahudi. Tetapi di tengah-tengah itu setelah Tuhan Yesus di garis merah itu, setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, itulah zaman perjanjian yang baru, zaman kasih anugerah. Di mata Tuhan pun ada dua kelompok manusia. Yang pertama itu adalah manusia, orang-orang yang percaya, dan yang berikutnya adalah orang-orang yang tidak percaya. Nah, seperti itu ya. Atau orang-orang yang percaya yang dipenuhi Roh Kudus tentunya. Nah, kalau kita lanjut, apa yang dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 16-17? Karena di dalam Dialah, di dalam Yesuslah, di dalam Allah lah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Jadi kalau kita lihat tadi gambar tadi ya, maka itu sebelah kiri itu ada bicara sorga yang bagian putih terang, kemudian yang abu-abu lingkaran itu adalah dunia, bumi ada di situ, alam maut, angkasa ada di situ semua ya. Nah, jadi semua itu dia telah, di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Kalau sorga itu dikatakan yang kelihatan, bumi itu dikatakan yang kelihatan, dan sorga itu dan yang tidak kelihatan, dikatakan begitu ya. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi baik kerajaan, singgasana, pemerintah, penguasa, alam materi, dunia rohani, itu semua berada di dalam dia dan dia memenuhi segala sesuatu. Dan semua itu ada di dalam dia. Jadi besar sekali ya. Kita bayangkan ya. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi semesta ini dijadikan oleh dia ya, yang akan menerima segala sesuatu yang ada. Jadi segala sesuatu diciptakan untuk dia. Seberapa besar angkasa ini, seberapa besar yang diciptakan ini. Bahkan di situ dikatakan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 2 sampai 27 dan seterusnya, itu diceritakan 26-27 itu ya. Sesungguhnya Salomo mengatakan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak bisa memuatkan engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, jadi tidak mungkin bisa memuatkan dia. Ya, jadi dia besar sekali. Jadi ada 3 langit di situ, langit, segala langit, mengatasi segala langit, gitu ya. Nah, semua itu. Pertama adalah langit dari burung-burung itu, di mana ada oksigen. Kemudian ada langit yang merupakan angkasa ini, yang ada benda-benda langit.
Kemudian ada lagi langit yang sifatnya rohani, ke tingkat ketiga dari langit seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Aku dibawa ke tingkat ketiga dari langit. Coba kita pahami apa yang dikatakan tentang kerajaan Allah itu. Bahwa kerajaan Allah itu kalau di dalam bahasa aslinya Basilea Tauteo. Jadi Basilea itu mengatakan tentang kerajaan, pemerintahan kekuasaan yang diperintah oleh seorang raja. Jadi secara harfiah itu pemerintahan yang milik Allah karena sifatnya genetif atau kepemilikan. Jadi kerajaan yang miliknya Allah ya. Jadi sifatnya itu genetif kalau kita bisa lihat di gramatikalinya ya. Maka kata Basilea dalam literatur Yunani berarti kerajaan dalam arti wilayah ya. Kalau wilayah baik itu mencangkup wilayah spiritual maupun wilayah yang fisik gitu, wilayah material. Ya, non fisik dan fisik, spiritual dan material gitu ya. Pemerintahan oleh seorang raja, kekuasaan otoritas kerajaan ya. Di situ selanjutnya kalau di Matius 4:17 itu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat ya. Jadi sudah dekat itu berarti sudah ya, telah sudah berada di abang. Kalau di situ dalam pengertiannya engikan itu dari bahasa asli yang disebut dengan engizo gitu, sudah telah tiba gitu ya. Jadi itu sifatnya katanya gramaticalnya itu perfect, tensesnya sifatnya aktif, kemudian modusnya indikatif. Jadi menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu telah datang dan secara aktif mendekat gitu ya, mendekat kepada kita ya dengan memberi hasil yang terus berlangsung ya. Kerajaan Allah itu sudah memasuki sejarah manusia sejak daripada mulanya. Kalau sejarah manusia kan ada zaman batu tua, batu muda, itu kerajaan Allah sudah memasuki sejarah ciptaan gitu ya. Nah, cuman manifestasinya bertahap, setahap demi setahap. Penggenapannya setahap demi setahap. Dalam Markus 1 ayat 15 pun begitu. Kerajaan Allah telah digenapi. Kalau begitu digunakan istilah ada plero, dia bilang begitu, bahwa sudah digenapi, kerajaan Allah sudah dekat, telah tergenapi, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi sudah digenapi dikatanya, jadi telah digenapi. Jadi sesuatu yang telah digenapi itu berarti kalau misalnya kita ditanya sudah diberikan belum? Sudah, berarti sudah ya, sudah digenapi. Jadi kerajaan Allah sekali lagi dijelaskan oleh dua teks ini dengan bahasa aslinya bahwa kerajaan ini bukan yang nanti-nanti gitu ya, tetapi already but not yet gitu ya. Waktunya kapan ya? Waktunya Tuhan, Kairos. Bukan sekedar waktu kronologis, tapi juga ada waktunya Tuhan. Saat yang ditentukan Allah, waktu yang menentukan ya. Waktu penggenapan telah ditentukan Allah telah tiba ya. Kalau di dalam Lukas 17 adalah kerajaan Allah bukan di sana atau di sini katanya gitu. Bahwa kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu. Makanya kemarin-kemarin kita sempat mendengarkan, saya sempat mengajarkan bahwa ada lalang, ada gandum di tempat yang sama. Jadi si jahat pun menaburkan benih sehingga manusia bisa menerima apa dari si jahat gitu ya. Dan itu bersama-sama bertumbuh baik lalang dan gandum itu ya. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah. Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita ya. Cuman sudahkah kita menjadi warga kerajaan surga? Itu pertanyaannya. Sudahkah teman kita, saudara kita menjadi warga kerajaan surga? Kerajaan surga sudah ada, tetapi belum tentu menjadi warga negaranya, warga kerajaan surga. Itulah tugas kita sebagai orang percaya. Sebuah kerajaan itu ilustrasinya bisa kita gambarkan mirip-mirip. Tuhan menggunakan istilah kerajaan itu dengan apa yang ada di bumi, bentuk kerajaan atau negara. Ada rajanya, ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada kedaulatan untuk mengontrol, mengatur dari raja itu. Kalau di kerajaan Allah itu ya rajanya Allah itu sendiri ya, dikatakan dalam Wahyu 19:16. Wilayahnya mencangkup fisik dan non fisik. Oleh karena itu otoritasnya berlangsung untuk wilayah fisik dan wilayah non fisik. Perintahnya makanya dia bisa memerintahkan badai berhenti. Dia bisa memerintahkan dinar dibawa oleh ikan. Dia bisa memerintahkan laut terbelah, dia bisa perintahkan segala macam, dia perintahkan yang mati bangkit. Jadi perintahnya, ketetapannya berlangsung untuk baik dunia materi maupun dunia rohani. Jadi pada waktu mengatakan
Lazarus yang mati tubuhnya diperintahkan oleh dia karena otoritasnya mencangkup dua hal ini, dunia rohani dan materi. Rakyatnya siapa ya? Orang yang sudah lahir baru, yang sudah dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi kedaulatannya itu mutlak atas seluruhnya, baik surga maupun angkasa, baik alam roh maupun alam maut ini, surga ini. Semua itu ada di dalam dan ketetapannya mutlak atas seluruh ciptaan. Pemasmur mengatakan gitu ya. Jadi ada hukumnya juga, tujuan dan cara masuk kerajaan pun berbeda ya. Kalau ini bukan dengan perang, musuhnya pun bukan yang kelihatan lagi ya sifatnya. Masa pemerintahannya ya kekal, dari kekal sampai kepada kekal gitu ya. Kalau di negara kita ada masa 5 tahun, ada kalau diperpanjang bisa sampai 10 tahun ya. Wilayahnya pun terbatas ya, hanya sebatas Sabang sampai Merauke gitu kalau Indonesia ya. 1.700 km persegi seperti itu. Tapi kalau wilayah kekuasaan, wilayah kerajaan Allah itu yang mencangkup wilayah fisik dan non fisik. Kemudian selain unsur ada aspek, ada dasar negaranya. Kalau sebuah negara itu ya dasarnya apa? Firman, konstitusi dan undang-undang. Ada sistem ekonomi yang berlaku. Tentu ada prinsip-prinsip ekonomi yang berbeda ya antara kerajaan Allah dengan pemerintahan dunia ini. Nanti itu lebih dipelajari dalam materi yang berbeda ya. Ada sosial budayanya bahwa kalau di sini di negara ini adalah hubungan masyarakat, kelompok budaya masyarakat gitu ya. Kalau di kerajaan Allah itu ya persekutuan tubuh Kristus untuk saling melayani dan mengasihi. Jadi kalau di negara ini ada angkatan laut, udara sebagai sistem pertahanannya, di kerajaan surga pun ada bala tentara surga seperti itu ya yang bekerja. Nah, coba kita pahami dalam konteks Yahudi. Kenapa penting kita memahami konteks Yahudi? Karena Tuhan Yesus tadi kan di atas perahu, dia berbicara kepada kelompok orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus menggunakan bahasa mereka, istilah mereka, idiom mereka, kebiasaan mereka Yahudi untuk supaya bisa supaya bangsa Yahudi bisa memahaminya, supaya bisa mendengar dan mengertinya gitu ya. Nah, kalau kita kita pergi ke Amerika ya pasti kita menggunakan bahasa Inggris, nggak mungkin kita pakai bahasa Indo lain gitu ya, pasti kita menggunakan bahasa mereka sehingga apa pikiran kita bisa diterima oleh mereka. Demikian juga Tuhan Yesus menggunakan tradisi, menggunakan sistem mereka untuk bisa menjelaskan kerajaan surga. Jadi kehidupan pertanian itu adalah suatu tradisi gitu menurut mereka di Galilea itu. Pertanian itu mereka pada waktu bertani itu mereka mulai menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam dunia pertanian itu merefleksikan tentang kerajaan surga. Penabur itu adalah gambaran dari Allah itu sendiri. Dalam perjanjian lama Allah digambarkan sebagai pribadi yang menabur. Firman-Nya kepada Israel itu dijelaskan di dalam kitab Nabi Yesaya, Yeremia ya, firman Allah seperti hujan yang membuat bumi menghasilkan panen. Itu kan kembali lagi sistem pertanian ya. Menggunakan firman Allah tetapi menggunakan ilustrasi panen, hujan seperti itu ya. Yeremia juga begitu mengatakan Allah yang akan menabur ya, kalau menabur Israel kembali setelah masa pembuangan gitu ya. Jadi istilah-istilah itu memang digunakan oleh nabi-nabi. Kalau nabi-nabi dulu kan diinspirasikan oleh Roh Kudus ya, mereka menuliskan seperti itu. Ketika Yesus berkata seorang penabur keluar untuk menabur, itu orang Yahudi dapat memahami bahwa penabur itu melambangkan tindakan Allah itu sendiri yang menabur ya, tapi bekerja melalui siapa? Mesias. Yang ditabur itu Mesias. Makanya dia benih itu mati, Mesias itu mati. Supaya apa? Supaya menghasilkan kehidupan. Kalau dia tidak mati, maka manusia tidak mendapatkan kehidupan. Seperti itu. Benih adalah firman Tuhan. Kalau di dalam dipahami tradisi Yahudi, benih itu pada waktu mereka melihat benih itu mereka langsung mengerti, refleksikan itu sebagai hukum Taurat pada waktu dituliskannya. Dalam tradisi Yahudi, Taurat sering disamakan dengan benih gitu ya. Seorang rabi mengajarkan bahwa sebagaimana benih menghasilkan kehidupan bisa ditanam di tanah yang baik, demikian juga Taurat menghasilkan kehidupan bila diterima oleh hati yang taat. Seperti itu, pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi menggunakan benih ini karena benih di tanah yang baik berbuah. Di dalam begitu ketika Yesus mengatakan benih adalah firman Allah, ia menunjukkan bahwa kerajaan Allah kini diberitahukan melalui dirinya sebagai Mesias.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu menjadi manusia. Dia sendiri yang ditabur. Dia sendiri adalah benih itu yang ditabur. Benih itu harus mati untuk bisa berbuah, untuk mendapatkan, untuk hidup. Jadi benih itu mati untuk hidup. Yang ketiga, 4 jenis tanah digambarkan dalam respon Israel. Bangsa Israel memberikan respon yang berbeda-beda terhadap pelayanan Yesus. Ada yang langsung menolak, tetapi ada yang antusias, tetapi segera meninggalkannya. Ada yang percaya, tetapi lebih mencintai kekayaan dan kehormatan. Ada yang menjadi murid sejati dan berbuah. Demikian Yesus menjelaskan mengapa tidak semua orang Israel menerima Mesias. Seperti itu kondisinya. Jadi ada kelompok-kelompok, jadi heterogen di sana ya. Ada empat kelompok yang seperti itu. Tanah yang baik itu melambangkan hati yang taat. Dalam pemikiran Ibrani, ya, mendengar itu shema itu ya, berarti mendengar, memahami, dan melakukan. Jadi bukan cuma mendengar, tetapi mendengar, kemudian dipahami, kemudian ya mulai dari mendengar masuk ke kognitif, afektif, baru psikomotorik melakukan. Jadi masuk ke 3 unsur dari tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu ketika Yesus berkata yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman dan memahaminya. Kata memahami bukan hanya mengerti secara intelektual, tetapi juga mentaati. Nggak cukup cuma mentaati, tapi menghasilkan buah. Panen adalah lambang akan zamannya Mesias. Dalam tradisi Yahudi, panen itu sering menjadi simbol ya. Memang di dalam tradisi Yahudi itu mengenal istilah simbol-simbol. Bahkan aksara-aksara mereka itu dimunculkan oleh sebuah simbol demi simbol gitu ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet gitu. Semua itu dilambangkan dalam simbol-simbol ya. Pengumpulan umat Allah pada akhir zaman. Jadi panen itu merupakan simbol pengumpulan umat Allah pada akhir zaman. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Menyebutkan hasil 30, 60, 100 kali lipat, Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah memang tampak kecil pada awalnya, tetapi akhirnya akan menghasilkan panen yang luar biasa melalui karyanya Allah itu sendiri. Mengapa Yesus menggunakan istilah perumpamaannya? Dalam Rabi Yahudi mengajar dengan masal, itu perumpamaan istilahnya ya, masal itu ya. Adalah metode yang umum, jadi perumpamaan. Namun Yesus memakainya bukan hanya untuk mempermudah. Kadang-kadang perumpamaan untuk mempermudah ya pemahaman, melainkan juga untuk menyatakan kebenaran kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Allah, sekaligus menyembunyikan dari mereka yang keras hati ya. Makanya mereka dikeraskan supaya apa tujuannya? Supaya banyak dari orang-orang yang lain juga menjadi orang-orang yang dibenarkan menjadi orang percaya. Makna bagi pendengar Yahudi. Bagi pendengar Yahudi, perumpamaan penabur menyampaikan pesan bahwa Allah sedang menaburkan firman kerajaan melalui Mesias. Penolakan banyak oleh orang Israel tidak berarti rencana Allah itu gagal. Ditolak bukan berarti rencana Allah itu gagal. Yang membedakan hasil bukannya kualitas benih, melainkan arti benihnya benar. Karena dia adalah kebenaran ya. Benih itu, di dalam benih itu ada semua kehidupan dari benih itu. Ada identitas dari benih itu. Kalau benih sesawi ya sesawi gitu ya. Benih apel ya apel, benih anggur ya anggur gitu ya. Jadi benih itu menunjukkan identitas dari si benih itu. Dia nggak akan mengeluarkan jenis tanaman yang berbeda dari benih yang berbeda. Pasti benih yang sama menghasilkan tanaman yang sama. Dan itu adalah blueprintnya atau miniatur daripada tanaman itu sendiri. Murid sejati adalah mereka yang mendengarkan firman, mentaati, dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Pada akhirnya Allah akan membawa panen besar pada zaman Mesias. Perumpamaan ini dengan ulangan 6, 4-9, skema itu yang menekankan bahwa mendengarkan firman harus diwujudkan dalam ketaatan. Ya, Yesaya 55 ayat 10-11 memakai gambaran benih dan panen untuk menjelaskan kuasa dari firman Allah itu. Yesus membangun perumpamaan di atas gambaran-gambaran yang sudah sangat dekat dengan tradisi-tradisi Yahudi. Jadi tidak mengambil gambaran-gambaran yang di luar dari kebiasaan sehingga mudah dipahami ya. Kadang-kadang menggunakan idiom-idiom mereka juga sehingga mereka bisa cepat nangkap. Tetapi kita juga perlu mengenal apa yang disampaikan lewat konteks dari sastra rabbinik. Kenapa kita perlu mempelajari ini, mengetahui ini? Karena pada waktu tahun 70 kerajaan Yerusalem itu dihancurkan oleh Romawi,
tradisi, semua itu semua hilang gitu kan. Semua semua eh, warisan-warisan itu, warisan-warisan tulisan itu tidak berbekas. Kemudian oleh karena itu para rabi menuliskan lagi, menyusun lagi sastra rabbinik ini ya, menuliskan lagi tulisannya dalam bentuk yang dikatakan dalam Misnah. Misnah itu hukumnya ya. Kalau Tosefta itu tambahan dari Misnah, kalau catatan guru lah gitu ya. Kalau Talmud itu ya Misnah, aturan-aturannya ditambah dengan diskusi-diskusi, ditambah dengan apa namanya penjelasan-penjelasan, ditambahkan dengan perumpamaan-perumpamaan ya. Kalau Midrash itu berbicara tentang apa namanya inspirasinya, tafsirnya gitu ya. Jadi Taurat itu diumpamakan sebagai benih. Dalam Midrash, Taurat itu dalam tafsir Taurat digambarkan sebagai benih yang mengandung kehidupan. Benih tidak berbuah, tetapi hasilnya tergantung pada tanah di tempat dia ditanam. Taurat membawa kehidupan bila diterima dengan hati yang benar. Kesamaan dengan Yesus itu apa? Benihnya tetap baik. Masalahnya bukan pada benih, tetapi pada penerimanya. Namun Yesus mengembangkan dengan mengatakan bahwa benih adalah firman kerajaan Allah, yaitu berita tentang kerajaan yang datang melalui dirinya sendiri. Hati manusia diibaratkan tanah. Dalam Midrash juga hati manusia sering dibandingkan dengan ladang. Jika hati dipenuhi dengan kesombongan, dosa, kejahatan, maka firman Allah tidak dapat bertumbuh. Sebaliknya hati yang rendah, taat, bisa menghasilkan buah. Jadi ini suatu catatan lisan yang ditulis oleh para rabi itu dekat sekali dengan apa yang dikatakan dalam Matius 13. Burung sebagai lambang kuasa jahat. Yang ketiga, burung itu sebagai lambang dari kuasa jahat. Dalam beberapa tafsir rabbinik terdapat mimpi dan perumpamaan. Jadi ada mimpi dan perumpamaan. Burung kadang-kadang melambangkan kuasa yang mengambil atau merusak. Yesus menjelaskan bahwa burung melambangkan si jahat yang mengambil firman dari hati seseorang. Jadi burung ini bisa dilambangkan sebagai sesuatu si jahat yang merusak. Bisa juga kemarin-kemarin kita mempelajari burung-burung ini bisa juga bangsa-bangsa gitu ya. Jadi memiliki dua perlambangan burung ini yang mengambil firman dari hati manusia sejahat itu ya. Penafsir ini sejalan dengan simbol dari Yahudi, tetapi Yesus memberi penjelasan yang lebih tegas mengenai pekerjaan dari iblis itu, sejahat itu. Buah sebagai ukuran kehidupan yang benar. Para rabi sering mengajarkan belajar Taurat harus menghasilkan perbuatan. Dalam Misnah atau Pirkei Avot itu seperti moral etik ya, etika dan moral lah gitu ya. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada hikmat, artinya pengetahuan tanpa ketaatan itu nggak bernilai gitu ya. Jadi ada pengetahuan dan ada ketaatan. Jadi itu jalan berbarengan gitu, nggak bisa cuman berbuat tanpa hikmat gitu ya. Ini kalau kita kurang hikmat, Tuhan bilang di Yakobus kejarlah hikmat. Ini sangat dekat dengan ajaran Yesus bahwa tanah yang baik itu menghasilkan buah. Mendengarkan firman saja tidak cukup. Firman harus nampak dalam kehidupan, menabur dan menuai. Yang kelima, dalam sastra bait terdapat pepatah bahwa orang yang menabur dengan setia akan menuai dengan sukacita. Mazmur 126 ya. Yang kemudian banyak dikembangkan dalam midras ya, tadi midras ya, sebagai gambaran kesetiaan. Jadi dalam gambaran kesetiaan kepada Allah yang akhirnya menghasilkan berkat. Yesus memakai gambaran yang sama, tetapi mengarahnya kepada panen kerajaan Allah. Perumpamaan, masal sebagai metode untuk mengajar. Perumpamaan, misalnya pola mengajarnya kisah yang sederhana, gambaran dari kehidupan sehari-hari, kemudian penjelasan tentang makna rohaninya gitu ya, lewat gambaran-gambaran perumpamaan. Yesus memakai metode yang sama, tetapi berbeda dalam satu hal. Ia menjadikan dirinya dan kerajaan Allah sebagai pusat dari penafsiran. Jadi dirinya sendiri dan kerajaan Allah adalah pusat dari seluruh tafsir. Karena memang segala sesuatu mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru itu semua all about Christ. Semua tentang Yesus. Semua penjelasan tentang Yesus. Kalau di perjanjian lama itu bentuknya adalah perumpamaan, gambaran, bayangan. Kalau di perjanjian baru itu adalah penggenapan dari apa yang dibayangkan, apa yang diperumpamakan gitu ya. Kemudian kesimpulannya sastra Bani membantu kita melihat bahwa Yesus itu tidak berbicara dengan simbol-simbol yang asing bagi orang Yahudi. Ada penabur, ada benih, ada tanah, ada buah, ada panen gitu ya. Yang semua itu adalah gambaran yang dikenal
dalam dunia rabini. Jadi pada waktu mereka mengatakan penabur, benih, tanah, buah, panen, mereka langsung tahu merefleksikan tentang kerajaan surga gitu ya, siapa gitu itu. Itu mereka sudah punya refleksi-refleksi seperti itu. Benih bukan sekedar Taurat tetapi berita tentang kerajaan Allah yang datang melalui Masias. Ukuran murid sejati bukan hanya mengetahui firman, tapi menerima, memelihara, dan menghasilkan buah. Panen besar menunjukkan kepada keberhasilan akhir dari rancangan Allah. Meskipun banyak orang pada awalnya menolak firman ya. Nah, perbedaan utamanya kalau dalam sastra benih itu Taurat, tetapi di dalam Matius 13 itu benih itu firman kerajaan Allah. Penekanannya kalau dalam sastra rabbinic itu adalah Taurat. Kalau di dalam Yesus itu penekanan pada menerima Mesias dan firman-Nya. Buah itu dalam sastra rabbinic ketaatan pada hukum, sedangkan buah kehidupan yang dibuahkan oleh kerajaan Allah tadi. Kalau di dalam sastra fokus pada Israel, kalau dalam Matius 13 kerajaan Allah menjangkau semua bangsa, semua orang yang bisa menerima firman-Nya. Bukan hanya fokus kepada bangsa Yahudi saja, tapi seluruh manusia. Konteks Yunani, coba kita gali kata-kata penting dari konteks ini ya, sehingga kita bisa memahami yang lebih dalam lagi. Penabur itu hosperon ya, speron, menabur benih gitu ya, menabur benih speron. Bentuknya adalah secara gramatikal itu present aktif ya. Jadi present active participle ya. Jadi sesuatu yang kini dan menggambarkan dia terus menabur secara aktif. Jadi menggambarkan ciri khas tindakan yang sedang berlangsung dan terus-menerus dan secara aktif. Artinya Yesus tidak hanya berbicara tentang seorang petani yang kebetulan lama, tapi tentang sang penabur, yaitu pribadi yang pekerjaannya memang terus-menerus menabur. Secara teologis ini merujuk kepada Yesus sendiri dan kemudian kepada setiap pemberitaan Injil. Ya, kalau keluar itu ada keluar, di situ berasal dari kata exulten ya, exulten. Keluar ya, exulten. Dalam Alkitab kata ini sering dipakai ketika Allah atau Nabi memulai satu tugas penting. Makanya bukan sekedar berjalan keluar rumah, jadi Yesus keluar, tetapi memulai sesuatu misi. Pada waktu Tuhan Yesus keluar dari rumah itu, dia sedang memulai sebuah misi, karena itu banyak. Makanya kita keluar, pergi, beritakan, bermisi. Penafsir melihat tindakan penabur keluar itu sebagai lambang Allah yang mengambil inisiatif. Ya, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dia keluar dari Bapa, masuk ke dalam angkasa ke bumi ini, ya, untuk menyampaikan kebenarannya. Jadi menabur benihnya, ya. Jadi Tuhan Yesus keluar dari pangkuan Bapa, masuk ke alam semesta ini, ke bumi ini. Ya, dia keluar untuk apa? Untuk memberitakan kabar kerajaan surga. Jadi kalau dalam menabur benih itu berarti sporos itu benih, bibit, sumber kehidupan. Dalam dunia Yunani maupun Yahudi, benih selalu mengandung potensi hidup. Benih itu mengandung potensi hidup. Walaupun kelihatannya kecil seperti batu, tetapi di dalamnya ada potensi kehidupan dari tanaman itu. Batangnya, daunnya, buahnya, jaringan-jaringannya, sel-selnya semua udah cangkup di situ. Jadi kesannya seperti itu, tapi memberitakan tentang itu ya. Oleh karena itu kerajaan surga Yesus itu semua mencakup tentang kerajaan Allah itu sendiri, karena Dia yang menjadikan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Itu yang kita tadi bilang di Kolose 1 ya, ayat 16-17 tadi. Ketika Yesus kemudian menjelaskan kepada bahwa benih adalah firman kerajaan, dia menjelaskan bahwa firman Allah memiliki kuasa hidup di dalam dirinya. Mendengar di situ, kata ini muncul sering kali ya, berulang kali, bukan hanya mendengar suara, tapi mendengar tadi kita udah perhatikan ya, memperhatikan, menerima, dan merespon. Dalam perjanjian Septuaginta ya, perjanjian lama bahasa Yunani, kata ini sering dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani shema, yang berarti mendengar, mentaati, dan melakukan. Tadi kita sudah dengar ya, jadi seperti itu. Kemudian memahami, kata memahami itu sineis ya, artinya memahami, menghubungkan, dan menangkap makna secara utuh. Jadi ya bersama-sama, dari gabungan, menghubungkan. Jadi memahami bukan sekedar mengetahui informasi, tapi menghubungkan firman tadi dengan kehidupan sehingga menghasilkan perubahan. Jadi firman tadi kaitannya dengan kehidupan kita, ada perubahan yang terjadi. Berakar riza di situ dikatakan, berarti yang tidak berakar, berarti akar tanaman itu penting, karena akar tanaman itu adalah lambang sebuah kestabilan.
Jadi tanaman yang akarnya dalam ke bawah itu stabil sekali ya. Tanaman pohon apa namanya pohon pohon di padang gurun itu kurma itu ya, pohon aras itu, pohon anggur itu dia terus turun sampai ke bawah gitu ya. Yang di padang gurun itu mereka bisa tumbuh terus mencari kedalaman, stabil ya. Jadi akar itu membuat tanaman itu stabil, tumbuh kuat. Jadi ada sumber kehidupan. Dia terus menuju mencari kepada sumber air, sumber kehidupan itu sendiri dan dengan tekun. Orang yang tidak berakar itu hanya memiliki emosi sesaat, tetapi tidak memiliki kedalaman iman. Semakin dalam terus mencari sumber hidup, air terus air kehidupannya. Tuhan bilang di dalam dirimu ada, kalau Roh Kudus ada gitu, ada aliran air hidup. Memakai kata murtad itu skandal ya dalam bahasa Inggris, jadi skandal dibilang gitu ya. Skandalizitai. Arti harfiahnya tersandung, jatuh karena batu sandungan, meninggalkan jalan. Jadi Yesus tidak terutama berbicara seorang kehilangan emosi, tapi tentang seorang berhenti mengikutinya ketika menghadapi penderitaan. Jadi berhenti mengikutinya ketika ada tekanan, ada penderitaan yang menghimpit gitu ya. Kalau menghimpit di situ artinya mencekik, menyesakkan, membuat sesak nafas, tidak bisa bernafas ya. Gambaran ini sangat kuat. Kekhawatiran, kekayaan itu tidak langsung membunuh firman ya. Dia tidak membunuh firman, tetapi tanah itu yang pribadi-pribadi itu yang tertekan, yang dicekik, yang disesakkan ya, tetapi perlahan-lahan mencekiknya sehingga tidak lagi menghasilkan buah ya. Jadi dia tidak membunuh firman itu, tidak mengambil firman itu, tetapi penerima firmannya yang tercekik gitu ya, sehingga tidak menghasilkan buah gitu. Nah, menghasilkan buah ya, membawa buah ya, eh, karpos di situ ya. Kemudian pero ya, ore ya, pero. Artinya terus menghasilkan buah, membawa buah secara terus-menerus. Kata kerjanya menunjukkan tindakan yang berkelanjutan. Bagaimana seorang mati masih tetap berbuah? Pada waktu seorang mati, dia mewariskan firman. Firman itu akan terus, sekalipun orang itu sudah mati, tapi firman itu akan terus menghasilkan buah pertobatan, buah pertobatan, buah pertobatan, buah pertobatan yang bisa dialami dari generasi ke generasi. Jadi wariskanlah firman, wariskanlah iman kepada keluarga kita, sehingga itulah yang menjadi berbuah terus. Ada 100, ada 60, 30 kali lipat. Kalau di versi Matius dia mulai dari 100, 60 dan 30 kali lipat. Kalau di Markus kebalikannya 30, 60, 100. Ya, Matius itu sengaja memulai dengan hasil yang terbesar untuk menekankan kelimpahan dari panen kerajaan Allah. Ya, kalau Markus tadi pertumbuhan yang meningkat. Ya, hati kardia dalam pemikiran Yahudi, Yunani maupun Ibrani, hati itu bukan terutama pusat dari emosi. Ternyata kardia itu pusat dari pikiran, kehendak, keputusan, dan kehidupan rohani. Ya, maknanya itu ya dalam Yunani ya, hati itu pusat dari pikiran, kehendak, keputusan, dan kehidupan rohani. Karena itu firman Allah harus masuk ke pusat kehidupan seseorang, bukan hanya dalam otaknya aja, tapi ke pusat kehidupannya ya, keputusan rohani. Jadi nggak sekedar di dunia materi, di tubuh, tetapi juga masuk ke jiwanya, bahkan sampai ke dunia roh, ke rohaninya ya, seperti itu. Jadi dalam konteks Yohani itu saat pertama penabur terus menaburkan firman. Misi Allah tidak berhenti karena adanya penolakan. Tanah yang di pinggir jalan menolak, jadi tidak akan berhenti ya. Mendengarkan firman berarti menerima dan mentaatinya, bukan sekedar mendasar fisik. Yang ketiga, memahami firman berarti menghubungkannya dengan kehidupan sehingga menghasilkan perubahan-perubahan yang nyata. Karena firman itu firman yang hidup. Perkataan-perkataannya adalah perkataan yang hidup. Maka pada waktu firman itu ada di dalam kita, firman itu akan menghidupkan tiga bagian dari kita. Roh kita hidup, jiwa kita hidup, fisik kita pun menjadi hidup. Di dalam fisik kita ada bagian-bagian organ tubuh kita yang tidak berfungsi, yang berfungsi tidak berfungsi 100% menjadi 100%, yang menjadi sakit menjadi sehat, yang mati jadi dia sudah memberikan firman-Nya. Oleh bilur Yesus oleh karena itu kalau kita menerima firman Allah melalui telinga pendengaran kita, dia nggak berhenti di dalam otak kita, tapi masuk ke dalam roh kita. Dan firman itu yang menghidupkan bagian-bagian yang mati dari kehidupan kita. Karena firman itu adalah roh yang hidup. Itu yang saya bilang tadi, otoritas dari firman itu berlaku bukan hanya dari sisi kehidupan rohani saja, tapi juga mempengaruhi berdampak
kepada kehidupan yang sifatnya materi. Iman seperti harus berakar ke dalam sehingga mampu bertahan menghadapi pencobaan, tekanan, kekhawatiran, kegalauan, penganiayaan ya. Berakar terus di dalam Kristus, terus makin dalam, makin dalam, makin dalam. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan secara perlahan mencekik. Kalau nggak berakar lewat ya, sehingga kita tidak berbuah. Buah adalah bukti nyata dari kehidupan yang telah diubahkan oleh firman. Dan buah itu terus bertumbuh sebagai hasil karya dari Allah. Fokus utama perumpamaan ini bukan pada tradisi kualitas benih, karena benih selalu baik. Melainkan respon hati kita, respon hati manusia terhadap firman kerajaan Allah yang menentukan firman itu akan menghasilkan buah atau tidak. Berilah buah yang terbaik, hasilkanlah buah yang terbaik, karena itu yang menjadi reward kita, itulah yang menjadi kemuliaan kita nanti pada waktu hari penghakiman terakhir. Berbuah yang terbaik. Eksegesisnya, penabur itu berbicara tentang Yesus dan semua pemberita-pemberita firman ya. Murid-murid ya, Yesus dan para murid dan kitab kita ya. Ini iman, kerajaan Allah. Simbol jalan itu adalah simbol dari hati yang keras. Burung itu kalau dalam perumpamaan ini simbol dari iblis yang mengambil firman itu. Karena ditolak, firman itu diambil ya, tidak masuk. Jadi kadang-kadang iblis pada waktu dia mencoba itu hanya menggunakan firman. Ada tertulis seperti ini, dia bilang gitu kan, bahwa cobalah kamu rubah roti ini, batu ini jadi roti gitu ya. Gitu. Ada tertulis seperti itu kan. Kemudian Tuhan Yesus membalasnya juga tertulis bahwa manusia bukan makan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jatuhkanlah dirimu dari bumbungan, akan ada malaikat. Itu yang tertulis juga. Dia menggunakan firman-Nya. Kalau firman itu tidak diambil. Ya, tanah berbatu itu iman yang dangkal. Ya, duri itu kekhawatiran, ya, tipu daya kekayaan dan keinginan duniawi. Jadi semua tipu daya itu semua keinginan. Tanah yang baik, hati yang menerima dan menaati firman. Buah itu kehidupan yang berbuah dan menghasilkan bagi kerajaan Allah. Ya, mengajarkan apa dari perumpamaan ini? Allah sedang menaburkan kerajaannya. Jadi lebih memperjelas tentang kerajaannya. Memperjelas kerajaannya lewat perumpamaan ya, melalui planet. Banyak orang Israel menolak, namun pada akhirnya kerajaan Allah akan menghasilkan panen yang besar. Firman Allah memiliki kuasa yang sama bagi semua orang. Respon manusia itu sangat menentukan hasilnya. Mau 30, mau 60, mau 100 kali lipat. Murid yang sejati bukan hanya mendengar, tapi juga menghasilkan buah. Kita harus menghasilkan buah 100 kali lipat. Merupakan gambaran berkat Allah yang melampaui harapan. Karena di dalam tradisi ini 30 kali lipat itu sudah sangat amat melampaui dari target panen. Apalagi 100 itu melampaui lebih dan luber. Penolakan terhadap Injil tidak berarti firman Allah gagal. Penabur tetap menabur walaupun banyak benih gagal ya masuk. Hal itu menggambarkan kasih Allah yang terus-menerus memberi kesempatan kepada manusia. Allah tidak berhenti menabur firman. Meskipun banyak yang menolaknya, Allah tetap akan menuai hasil yang besar oleh orang-orang yang menerima firman itu. Jadilah kita penerima firman itu ya. Pinggir jalan itu hati yang keras, firman nggak bisa masuk. Karena nggak bisa masuk, iblis segera mengambilnya. Tanah berbatu itu terima firman, seneng gitu ya, tapi nggak berakar. Mudah meninggalkan iman, tidak mencari kedalaman, cukup di permukaan. Tidak mencari lebih dalam, mengetahui lagi dalam. Makanya dibilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatan. Jadi dengan seluruh aspek dari indera dari tubuh kita mengasihi Allah, mencari kehendaknya, mengetahui pikiran-pikirannya, mengetahui rancangan-rancangannya ya, sehingga kita berakar makin dalam. Semak duri itu firman yang terus semak duri itu bertumbuh, tetapi karena ada kekhawatiran dan lebih cinta kekayaan gitu ya. Kekayaan ini menekan ya, comfort zone, zona-zona nyaman ya, kekhawatiran ya, keraguan-raguan tercekik oleh semua itu. Kekhawatiran sesuatu yang negatif, kekayaan itu sesuatu yang berbicara tentang zona nyaman gitu ya. Itu pun membuat firman itu nggak bertumbuh gitu ya. Kalau hati kita ada di Mamon, tapi kalau hati kita ada di Yesus, maka firman itu tetap tumbuh dan kita tetap menjadi tanah yang baik, yang mendengar, memahami, dan menghasilkan buah. Buah adalah bukti dari iman kita yang sejati ya.
Itu yang bisa kita dengarkan, kita pelajari, kita berhenti, biar Roh Kudus yang memberikan pengajaran, memberikan hikmat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.